perkenalkan nama saya Dita Pasya Ganeta, NIM 2024 008 0388. Jadi saya akan mempercatatkan tugas 6 mengenai laptop. Saya akan menjelaskan jenis penyimpanan, perangkat input, perangkat output, serta melakukan analisis evaluasi hardware pada laptop. Jadi, laptop adalah komputer portabilitas yang dirancang untuk digunakan di mana saja. Semua komponen utamanya terintegrasi dalam satu unit yang diringkas, dan mudah dibawa pergi kemana saja. Keunggulan laptop ini di antaranya itu ada portable dan ringan, memiliki baterai built-in sehingga tidak bergantung pada listrik. Semua komponen sudah terintegrasi, terus juga ada cocok untuk pelajar maupun profesional, serta dilengkapi konsep Wi-Fi dan Bluetooth. Terus jenis penyimpanan, laptop ini memiliki 3 jenis penyimpanan utama. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive, yaitu penyimpanan tradisional dengan kepastian besar mulai dari 500 GB hingga 2 TB. Harganya lebih terjangkau namun kecepatan baca tulisnya lebih lambat. Yang kedua ada SSD atau solid state drive, merupakan penyimpanan modern yang jauh lebih cepat dan tahan benturan, hemat daya, dan umur pakainya lebih panjang. Terus yang ketiga ada RAM atau Reboot Access Memory, yaitu penyimpanan sementara yang bersifat volatile berukuran 8 GB hingga 32 GB dan sangat mempengaruhi kecepatan multitasking laptop. Terus yang di sini ada perangkat input. Selanjutnya perangkat input pada laptop. Keyboard adalah alat input utama untuk mengetik teks dan perintah yang sudah built-in. Touchpad berfungsi sebagai pengganti mouse dengan sensor sentuh dan geser multifinger. Webcam adalah kamera built-in untuk video call dan konferensi online. Mikrofon digunakan untuk merekam suara dan komunikasi audio. Terus port USB itu USB ataupun Type-C digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti mouse dan flash disk. Ini terakhir ada tombol power untuk menyalakan dan mematikan si laptopnya. Terus di sini ada perangkat output pada laptop ini. Di perangkat output, layar atau display merupakan output utama yang terdiri dari teknologi LCD, LED hingga OLED dengan resolusi HD, Full HD hingga 4K dan ukuran mulai dari 13 hingga 17 inci. Speaker menghasilkan output audio secara built-in. Port HDMI digunakan untuk menghubungkan laptop ke memori ataupun proyek eksternal dan mendukung resolusi 4K, serta lampu indikator LED yang menunjukkan status power, charging, dan caps lock. Terus di sini ada analisis evaluasi hardware laptop. Ada 6 faktor yang dinilai. Pertama, permora diukur dari kecepatan CPU, kapasitas RAM dan jelas storage SSD jauh lebih cepat daripada HDD. Kedua, kapasitas penyimpanan ukurannya 256 GB hingga 2 TB. Ketiga, kompatibilitas, yaitu kemampuan terhubung dengan printer proyek dan monitor eksternal melalui USB atau HDMI. Keempat, keandalan mencakup daya tahan fisik dan generasi pemberikan 1 hingga 2 tahun. Kelima, kemudian penggunaan laptop direncanakan hingga 2 kg dan baterai tahan lama. Keenam, ada harga laptop entry level berkisaran 4 hingga 8 juta rupiah, mid range 8 hingga 15 juta rupiah, high end di atas 15 juta rupiah. Terus sini ada kesimpulan. Jadi laptop ini merupakan hardware yang sangat lengkap. Dari sisi penyimpanan, HDD, SSD, dan RAM bekerja sama untuk menyiapkan dan memproses data. Dari sisi input, keyboard, touchpad, webcam, mikrofon, dan port USB menggunakan interaksi penggunaan secara menyeluruh. Dari sisi output, layar, speaker, port HDMI, dan indikator lain menyiapkan hasil memproseskan pada penggunaan. Dan secara keseluruhan, laptop unggul dalam perform, kompatibilitas, dan kemudahan penggunaan, menjadikan pilihan yang tepat bagi pelajar maupun profesional. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.